Welcome to another episode of Project 9D. Di episode kedua ini, kami akan membahas mengenai era keterbukaan informasi, peluang, dan tantangan. Di dalamnya, kami akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari keterbukaan informasi. Halo semuanya. Nah, kali ini kembali lagi bersama kami di episode 2 podcast tentang era keterbukaan informasi, peluang, dan tantangan. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama 3 narasumber kita. Sebelum itu perkenalan diri dong guys. Halo, nama aku Damian. Halo, nama aku Kolose. Dan aku Ando. Oke, nah topik hari ini tuh santai aja ya. Jadi tentang era keterbukaan informasi. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang itu udah banyak banget informasi yang bisa kita dapat di mana aja dan kapan saja. Nah, menurut kalian apa sih dampak positif dari kejadian itu atau peristiwa tersebut? Nah, kalau menurutku sih dampak positif tuh banyak banget ya. Apalagi kalau misalnya untuk belajar. Kita bisa belajar dari nonton video di YouTube dan baca tulisan di blog sama aplikasi-aplikasi belajar lainnya. Terus kalau aku sendiri sih lebih suka nonton video pembelajaran karena lebih ngerti daripada buku sekolah yang ngebosenin. Aku setuju sih pendapat Damian. Kalau aku lebih ke baca artikel, jadi tidak perlu pergi ke perpustakaan. Pernah tuh ada tugas IPA tentang atom. Saya lebih memilih ke baca artikel daripada pergi ke perpustakaan. Kalau aku juga sih setuju. Tapi aku lebih sering misalnya mau belajar edit video atau belajar tentang materi yang lain, tapi sering kebalasan nonton video yang lain seperti nonton Reels IG atau video TikTok yang lainnya. Dasar game. Tapi emang bener loh, informasi yang banyak itu adalah peluang besar bagi kita. Kita jadi nggak ada alasan buat malas belajar. Nah, negatif nih, pernah ngalamin nggak? Wah, pernah banget. Aku pernah kemakan berita palsu alias hoax. Aku ngebaca artikel di sosmed tentang kiamat. Tapi untungnya setelah aku cek ke sumber yang lebih terpercaya lagi, nggak ada soal kiamat dan itu hoax. Aku pun juga pernah ngalami. Waktu itu ada nomor yang tidak dikenal mengirimkan pesan bahwa saya memenangkan 10 juta. Tapi di situ ada syaratnya. Di situ syaratnya wajib memberikan ID card ATM dan nomor OTP. Kalau misalnya aku sering dapat salah info dari grup keluarga atau grup teman, apalagi mereka dapatnya dari WhatsApp yang aneh-aneh atau dari orang lain yang ngirim juga pesan ke mereka. Dua Indo, aku juga masih sering banget dikirimin video-video nggak jelas gitu, padahal mah udah dibilangin bahwa itu hoax. Kalau dari aku sih jangan malas cek fakta. Kita juga perlu untuk diskusi sama teman kita, keluarga juga. Oke. Nah, dari pembicaraan kita tadi, kita jadi tahu sebagai remaja kita harus menghadapi banjir informasi ini. Nah, ada tips gak nih dari kalian untuk teman-teman yang udah dengerin podcast ini? Kalau dari tipsku sih, cek sumber terpercaya dulu. Jangan langsung percaya sama video atau informasi yang lewat di FYP TikTok kalian atau Reels IG kalian. Kalau aku sih lebih ke belajar dalam satu artikel daripada artikel lain. Jadi kalau belajar jangan satu artikel doang, tapi cari juga yang berkualitas. Kalau misalnya aku juga kayak tadi jangan malas cek fakta. Kita juga perlu diskusi sama keluarga atau teman kita yang lainnya. Oke. Sebelum kita tutup podcast ini, ada pesan terakhir gak? Kalau pesan-pesan dariku sih, jangan takut sama informasi, tapi jangan lupa waspada. Cek sumber yang banyak itu asik kok. Kalau dari aku sih, kalau menggunakan internet, jangan buat menggosip, tapi mencari hal yang positif. Kalau dari aku juga, kita tidak boleh main HP apalagi laptop, karena juga tidak baik untuk buat kesehatan. Nah, intinya teman-teman, sebagai remaja kita harus kritis dan cermat dalam menghadapi era keterbukaan informasi ini. Oke, sekian podcast yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman yang dengerin podcast ini dapat memahami pembicaraan dan pengobrolan kami ini. Sekian dari kami, terima kasih. Bye. Juga pasal 398 masih ada untuk hari ini buat kami kamu. Hai, terima kasih sudah menonton. Ingin cari episode lainnya? Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Project 9D.